Tahun 2021 baru saja berlalu, namun tidak ada yang tersisa kecuali potret buram di semua bidang kehidupan bangsa ini. Mungkin bisa kita katakan bahwa 2021 termasuk salah satu tahun di antara tahun-tahun kesedihan. Pandemi alih-alih mereda, kebijakan yang salah membuat kasus positif justru memuncak pada tahun ini. Bahkan korban meninggal pada Agustus 2021 tercatat lebih dari 1.500 orang per hari. Sementara itu, bencana demi bencana pun terus melanda di berbagai daerah. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, sebanyak 2.841 kejadian bencana alam terjadi di sepanjang tahun 2021. Berbagai undang-undang anti rakyat pun berhasil disahkan. Di antaranya Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat fenomenal. Dari rahimnya lahir berbagai undang-undang dan peraturan yang melegitimasi kezaliman, investasi asing yang merajalela, juga kebijakan pajak yang memeras keringat rakyat hingga tetes terakhirnya sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin itu adalah pepatah yang tepat untuk menggambarkan kondisi rakyat negeri ini. Sejak sebelum pandemi, kehidupan rakyat pun sudah dalam kondisi parah. Perbaikan ekonomi yang dijanjikan mulut manis penguasa nyatanya tidak kunjung tiba jua. Sistem kesehatan, pendidikan, dan ekonomi sepanjang tahun ini malah benar-benar kolaps. Terutama pada bulan Juni lalu, pemerintah melakukan pembatasan skala besar setelah varian Delta terkonfirmasi. Keuangan negara pun nyaris lumpuh tak berdaya. Hutang menumpuk berikut riba yang mengundang azab. Sementara proyek-proyek strategis nasional satu demi satu bertumbangan. Di bidang sosial, kondisinya pun tidak kalah mengerikan. Kejahatan seksual menjadi isu yang sangat mencuat ke permukaan. Pelakunya bukan cuma mereka yang bertampang kriminal, tapi dilakukan oleh intelektual dan agamawan. Di berbagai daerah, situasi pandemi telah mengguncang struktur keluarga, ditandai dengan tingginya angka perceraian. Dampak lanjutannya, dekadensi moral makin lumrah di kalangan generasi Z dan milenial. Kasus-kasus hukum pun tidak kalah menghebohkan di sepanjang 2021. Ada kasus pelaku kriminal yang kabur, kasus BLBI yang tidak kelar-kelar, kasus mafia tanah yang melibatkan pejabat berwenang, serta kasus pinjaman online yang memakan banyak korban. Di bidang hukum juga kian mandul dalam memberi jaminan keamanan. Masyarakat pun tampak kian skeptis terhadap hukum dan aparat keamanan. Tidak heran jika kaleidoskop akhir tahun di bidang hukum ditandai dengan viralnya tagar "No Viral, No Justice". Yang mengherankan, di tengah berbagai krisis yang terjadi, pemerintah justru gencar mengarusderaskan ide Islam yang dimoderasi. Mereka terus memproduksi narasi bahwa ancaman terbesar bagi kemanusiaan adalah radikalisme dan intoleransi. Maka satu-satunya solusi hakiki adalah menderaskan moderasi Islam. Ide ini lantas masuk dalam berbagai ide-ide sekuler, liberal, pluralis. Misalnya, ide demokratisasi, HAM, rekontekstualisasi ajaran Islam, toleransi, dialog antar agama, kesetaraan gender,
pemberdayaan perempuan, pluralisme, dan sejenisnya. Seakan-akan moderasi Islam adalah segala-galanya. Lalu apa hubungannya krisis-krisis itu dengan moderasi Islam? Apakah pengarusan moderasi akan mampu mengeluarkan negeri ini dari krisis ekonomi, sosial, politik, hukum, dan keamanan? Akankah moderasi Islam membuat rakyat negeri ini bangkit dari berbagai bidang kehidupan dan keluar dari cengkraman penjajahan? Lalu, bagaimana pandangan Islam terhadap ide moderasi ini? Saksikan ulasan secara lengkap pada acara Majelis Taklim Rindu Syariah dengan judul Ide Moderasi, Mampukah Menjadi Solusi Krisis Multidimensi, yang akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 9 Januari 2022 pukul 8.30 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat.